Shalom Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah. Saya percaya kita semua ada dalam sukacita atas penyertaan Tuhan pada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai pada hari yang ke-50 sesudah Paskah yang kita namakan Hari Pentakosta atau Hari Turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, hari ini warna liturgi kita adalah warna merah yang melambangkan warna api, warna keberanian untuk memberi kesaksian. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kita. Jemaat Tuhan, kami undang untuk saat teduh. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita bersama menyanyikan Bimbing Kami Yesus. Bimbing kami Yesus dalam kuasa-Mu, kebaktian ini Kau kuduskanlah pada tiap orang, Roh-Mu berikanlah segala kesusahan, Tuhan jauhkanlah sabar serta taat kami bekerja sambil menantikan kedatangan-Mu. Amin. Carilah Tuhan dan kekuatan-Nya, carilah wajah-Nya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak-Nya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilahkan untuk duduk. Mari kita muliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari NRM nomor 39 ayat 1 sampai ayat 2. Yesus, lihatlah jemaat yang telah berhimpun ini, yang menantikan berkat sabda Injil-Mu di sini. Bila kami pertemuan dengan Dikau juga Tuhan, Yesus yang mencurahkan Roh Kudus di atas gereja, Tuhan yang menyajikan roti hidup-Mu di meja. Bila hari ini juga sabda selamat dari surga. Amin. Marilah kita
Berdoa pengakuan dosa, kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam hati kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Jemaat dalam saat teduh. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian untuk Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 94 ayat 1 sampai ayat 2. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Sampailah kita pada pembacaan responsoria yang diambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai ayat 34 ditambah ayat 35b. Kita baca secara bergantian pada ayat 35b kita bersama. Demikian firman Tuhan. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, Binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan kita bersama. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Haleluya. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang dikandung di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Pembacaan epistel pada kita diambil dari 1 Korintus 12 ayat 3 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan.
Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Warta jemaat bagi kita pada minggu ini. Yang pertama, pimpinan jemaat, majelis, les speaker, calon les speaker, dan yang bertugas hari ini mengucapkan selamat beribadah pada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua, minggu depan pada tanggal 7 Juni 2020, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Ketiga, pada hari ini tanggal 31 Mei 2020 pukul 16 WIB akan diadakan rapat majelis. Diharapkan kehadiran seluruh majelis di rapat tersebut. Keempat, pendeta, guru Injil, les speaker, calon les speaker, majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memberikan persembahan, persepuluhan, maupun ucapan syukur. Selanjutnya, yang menyumbangkan bunga altar pada hari ini adalah dari keluarga Bapak Dr. Andus B. Sembiring, Ibu R. Borumane Huruk, karena putra mereka, Titus Ega Tama Sembiring, berulang tahun pada tanggal 24 yang lalu. Yang keenam, selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang berulang tahun seminggu ke depan, yaitu mulai tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 6 Juni 2020. Tuhan memberkati. Sampai di sana warta jemaat kita. Terima kasih. Persembahan pujian dari anak kita, Sekolah Minggu Remaja. Roh Kudus
Sampailah kita pada doa syafaat yang dibawakan oleh Bapak Lespiker GM Hutauruk MPD. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena Tuhan masih menyertai kami buat minggu ini. Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat berkebaktian, walaupun kebaktian kami lakukan di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, Engkau berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami Tuhan yang melakukan kebaktian di minggu ini. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat minggu ini Tuhan, minggu pesta, minggu Pentakosta Tuhan, minggu yang kami peringati yaitu hari turunnya Roh Kudus. Bapa di surga, kiranya turunlah Roh Kudus di rumah tangga kami masing-masing Tuhan, di lingkungan kami Tuhan, di pemerintahan kami Tuhan, sehingga apa kami lakukan Tuhan bisa menjadi sekehendak Tuhan saja. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat pemerintahan kami Tuhan yang dilanda COVID-19 Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menyertai para pemerintah kami yang mengambil kebijakan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan, baik presiden, gubernur, bupati kami Tuhan, wali kota, dan semua para pengambil kebijakan Tuhan. Kiranya Tuhan turunkan Roh Kudus, berikan kebijaksanaan Tuhan, sehingga masalah COVID-19 Tuhan yang melanda dunia dan negara kami bisa cepat selesai. Kerinduan kami Tuhan, kami dapat bisa beribadah kembali Tuhan di hari-hari bulan berikutnya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat pekerjaan jemaat Tuhan, di mana saat ini Tuhan semua terkena dampak COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati apapun yang kami kerjakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan segala penghasilan kami Tuhan. Berikan kebijaksanaan kepada kami Tuhan, supaya kami bisa menata, mengatur berapapun penghasilan yang kami dapat. Bapa di surga, kiranya Engkau juga memberkati semua Tuhan, pengusaha-pengusaha Tuhan, instansi yang memberikan kami pekerjaan, supaya kami dapat melakukan pekerjaan dengan baik, sehingga kami dapat menghidupi seluruh rumah tangga kami Tuhan, dan kami juga bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat keluarga yang lansia Tuhan, orang tua kami Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan, kiranya Engkau juga memberikan umur yang panjang, supaya mereka bisa menikmati Tuhan orang tua kami yang lansia di masa-masa hidupnya. Bapa di surga, kami juga berdoa buat anak-anak kami Tuhan, yang kecil Tuhan, berikan kesehatan, berikan pertumbuhan yang baik, yang sekolah Tuhan, berikan perilaku yang baik, berikan ilmu pengetahuan yang baik, sehingga mereka bisa menimba ilmu untuk meraih cita-citanya di masa yang akan datang. Dan anak-anak kami yang sudah lanjut sekolahnya Tuhan, ingin mendapatkan pekerjaan, tunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang dimilikinya, disiplin ilmu yang dimilikinya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat pelayanan di GMI Tuhan, baik wilayah 1, wilayah 2 Tuhan, mulai dari Bapak Bishop, DS, Pendeta Resort, begitu juga Tuhan sampai kepada majelis, speaker yang bekerja melayani di metodis ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan, supaya semuanya kami dapat melayani dengan baik, semuanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat rapat majelis yang akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2020 Tuhan, jam 16. Bapa di surga, Engkau berkati kami Tuhan para majelis, supaya kami dapat membicarakan apa yang terbaik untuk gereja kami Tuhan, sehingga kami dapat mengambil suatu kesimpulan dan kebijakan entah kapan kami Tuhan dapat beribadah di gereja ini.
Engkau berikan kesatuan hati pikiran kepada Bapak pimpinan jemaat kami, majelis, para LS Tuhan, supaya kami dapat merumuskan apa yang terbaik untuk gereja dan untuk pelayanan di GMI Agape ini. Bapa di surga, kami juga berdoa secara khusus Tuhan buat keluarga yang mempersembahkan bunga altar pada minggu ini Tuhan, yaitu keluarga Bapak Dr. Andus B. Sembiring, Inang Boru Manihuruk, yaitu di mana mereka bersuka cita Tuhan pada minggu ini karena anak mereka Titus Gatama Tuhan berulang tahun pada umur 27 tahun. Bapa di surga, Engkau berkati keluarga ini Tuhan. Berikan kesehatan secara khusus kepada Bapak Sembiring Tuhan dan Inang Boru Manihuruk. Engkau berkati juga penghasilan mereka Tuhan. Engkau berkati juga seluruh pekerjaan mereka sehingga mereka dapat bersuka cita di keluarganya. Dan anak kami Titus Egata Sembiring Tuhan yang berulang tahun Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan, berkati pekerjaannya Tuhan. Engkau juga memberikan jodoh kepada anak kami ini yang sesuai dengan umurnya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat semua Tuhan yang mempersembahkan persepuluhan, ucapan syukur, janjiman kami, dan bantuan COVID-19 Tuhan. Engkau berkati keluarga-keluarga yang mempersembahkan dengan sukacita Tuhan. Tambahkan rezeki, tambahkan penghasilan buat keluarga-keluarga yang menyumbang Tuhan. Bapa di surga, Engkau berkati juga saudara-saudara kami yang menerima Tuhan, supaya mereka bisa menerima dengan sukacita. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan melakukan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami masing-masing, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa di surga, kami juga sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Bapa di surga, Engkau berkati dia Tuhan, sehingga apa yang ditaburkan firman Tuhan bisa menjadi rema bagi hidup kami, bisa menjadi pedoman bagi hidup kami. Bapa di surga, kami tahu bahwa kami adalah orang yang berdosa Tuhan. Hapuskan dosa-dosa kami itu Tuhan, supaya kami semakin dekat kepada Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan hari ini dan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan berkata dalam Lukas 19 ayat 8 demikian. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Persembahan kita kumpulkan. Jemaat kami undang untuk berdiri, kita bernyanyi mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan
dipersilahkan untuk duduk. Kita sambut firman Tuhan dengan mengangkat pujian, Roh-Mu yang hidup penuhi kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, Kita bersatu dalam doa. Benar ya Tuhan, sebagaimana nyanyian yang baru kami persembahkan ke hadirat-Mu, kami merindukan Roh-Mu yang hidup melingkupi kehidupan kami, menerangi hati dan pikiran kami. Kami percaya melalui Minggu Pentakosta yang kami rayakan pada hari ini, kami umat-Mu memperoleh berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi kami semuanya, agar firman Tuhan yang kami dengarkan memperoleh berkat dan sukacita bagi kami. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi. Selamat memperingati Hari Pentakosta untuk kita pada hari ini. Firman Tuhan yang menjadi santapan rohani untuk kita pada hari ini
sesuai dengan almanak gereja kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 21 yang saya bacakan untuk kita mulai dari ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikian perikop firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas, teman seperjalanan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Kitab ini ditulis sekitar tahun 85 sampai 95 Masehi. Maksud dan tujuan utama penulisan kitab Kisah Para Rasul adalah untuk menghadirkan gereja sebagai kenyataan yang baru di dalam kekaisaran Romawi dan menyatakan bahwa kehadiran gereja sebagai kenyataan baru itu tidak dapat dibendung, tidak dapat dihambat, dihalangi, melainkan harus tersebar mulai dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Penulis kitab Kisah Para Rasul yaitu Lukas meyakini bahwa gereja mempunyai kekuatan untuk mengubah dunia. Dan kita melihat dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu yang saya kasihi, gereja benar-benar telah mengubah dunia melalui pelayanan Rasul Petrus, Rasul Paulus, dan rasul lainnya. Rahasia keberhasilan gereja mengubah dunia adalah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang memampukan para rasul mengubah dunia. Itu kalau kita baca keseluruhan kitab Kisah Para Rasul. Saudara-saudara yang saya kasihi, perikop firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 harus kita pahami dalam konteks Kisah Para Rasul pasal 1, di mana Yesus melarang para murid meninggalkan Yerusalem dan mengingatkan para murid agar menantikan Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada mereka. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 14 sampai 15 kita mengetahui para murid dan orang-orang percaya tetap setia menantikan Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada mereka. Mereka berkumpul di suatu tempat untuk menantikan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Mereka semua ada kira-kira 120 orang banyaknya, bertekun dengan sehati sepikir dalam doa bersama-sama.
Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 kita melihat Roh Kudus dicurahkan kepada para murid. Saudara-saudari, kapan dan di mana peristiwa pencurahan Roh Kudus itu terjadi? Terjadinya ketika tiba hari Pentakosta, hari ke-50. Pada waktu itu banyak orang berbondong-bondong datang ke Yerusalem, bahkan dari segala penjuru negeri, dan banyak penganut agama Yahudi dari bangsa-bangsa lain hadir untuk merayakan Pentakosta. Dan kita melihat bagaimana dan dengan cara apa Roh Kudus itu turun ke atas mereka. Terjadinya tiba-tiba seperti bunyi tiupan angin keras yang memenuhi ruangan tempat murid-murid berkumpul. Para murid orang-orang percaya melihat lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di atas kepala mereka masing-masing. Dan mereka merasakan kepenuhan kehadiran Allah sehingga mereka secara spontan memuji Allah. Selanjutnya kita melihat bagaimana dampak langsung dari peristiwa Pentakosta. Bagaimana dampak langsung dari peristiwa Pentakosta dikatakan kepada kita, mereka penuh dengan Roh Kudus. Bukan hanya ke-12 rasul, melainkan ke-120 orang-orang percaya juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Meskipun mereka belum pernah mempelajari bahasa yang mereka ucapkan. Dan kita tahu yang mereka bicarakan adalah perbuatan-perbuatan besar yang ajaib yang dilakukan oleh Allah. Itu yang mereka bicarakan saat Roh Kudus memenuhi mereka semuanya. Yang mereka bicarakan adalah perbuatan-perbuatan besar yang ajaib yang dilakukan oleh Allah. Saudara-saudari, itulah yang terjadi pada peristiwa Pentakosta pada waktu itu, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid. Saudara-saudari yang saya kasihi, apakah makna Pentakosta bagi kita orang-orang percaya? Apa makna Pentakosta bagi kita orang-orang percaya? Sebelum saya menjelaskan apa makna Pentakosta bagi kita orang-orang percaya, kita perlu mengetahui makna Pentakosta dalam Perjanjian Lama. Saudara-saudari, bagi umat Israel dalam Perjanjian Lama, awalnya Pentakosta dirayakan untuk memperingati pemberian hukum Taurat kepada umat Israel melalui Nabi Musa. Selama umat Israel sedang menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, setiap tahun umat Israel merayakan Pentakosta sebagai peringatan bagaimana ketika itu Tuhan Allah memberikan hukum Taurat melalui Nabi Musa. Dan setelah umat Israel memasuki dan mendiami tanah Kanaan, mereka merayakan Pentakosta tidak hanya sebagai momen untuk memperingati pemberian hukum Taurat, tetapi juga sebagai momen untuk mengucap syukur kepada Allah yang telah memberkati hasil tanah mereka. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, Pentakosta identik dengan pesta panen. Itulah makna Pentakosta dalam Perjanjian Lama. Selanjutnya dalam zaman kehidupan jemaat mula-mula hingga sampai saat ini kepada kita orang percaya, makna perayaan Pentakosta adalah mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah memperlengkapi gerejanya, umatnya dengan kuasa Roh Kudus. Oleh Roh Kudus, para murid diberi kuasa, legitimasi untuk menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Hal yang sama juga berlaku bagi gereja, bagi kita orang-orang percaya. Gereja kita orang-orang percaya telah diberi kuasa, legitimasi menjadi saksi. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, kita melihat ada dinamika makna Pentakosta. Mulai dari zaman Perjanjian Lama hingga zaman jemaat mula-mula sampai kepada kita hari ini. Ada dinamika makna Pentakosta. Tetapi dinamika itu saling melengkapi Bapak Ibu yang saya kasihi. Saudara-saudari yang saya kasihi. Gereja kita orang-orang percaya telah diberi kuasa, legitimasi untuk menjadi saksi.
Tuhan Allah telah memperlengkapi kita umatnya dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi. Bapak Ibu yang saya kasihi, melalui khotbah di Minggu Pentakosta hari ini, ada dua hal yang patut kita renungkan. Ada dua hal yang patut kita renungkan. Pertama, semangat Pentakosta harus kita kobarkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Semangat Pentakosta itu harus menjadi milik kita. Harus kita kobarkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus menjadi saksi. Kita harus menjadi saksi. Apa yang kita saksikan Bapak Ibu yang saya kasihi? Yang kita saksikan adalah Yesus adalah anak Allah yang hidup, yang rela menderita, mati disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan memperoleh keselamatan. Itulah yang harus kita saksikan, Bapak Ibu yang saya kasihi. Sebagaimana yang disaksikan oleh rasul-rasul jemaat mula-mula pada waktu itu. Mereka menyaksikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, yang rela menderita dan mati disalibkan, dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, orang percaya. Dan barang siapa percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang saya kasihi, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47 dikatakan kepada kita, mereka memuji Allah dan disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan Allah menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kita melihat pada zaman jemaat mula-mula terjadi panen jiwa. Ada banyak jiwa yang diselamatkan. Oleh karena apa? Dampak pencurahan Roh Kudus. Akibat dampak pencurahan Roh Kudus terjadi panen jiwa. Ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Demikian halnya gereja-gereja masa kini. Harus terjadi panen jiwa Bapak Ibu yang saya kasihi. Harus ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudara-saudari, mengapa gereja-gereja masa kini sangat sulit memanen jiwa-jiwa yang harus diselamatkan? Kita tahu pada umumnya gereja-gereja panen jiwa itu kalau hari-hari besar, seperti hari Natal, Tahun Baru, Jumat Agung, dan Paskah. Disitulah panen jiwa dalam arti banyak umat yang beribadah, bahkan gereja penuh. Tetapi setelah hari-hari besar, boleh dikatakan gereja tidak sepenuh seperti perayaan hari-hari besar. Mengapa? Ini satu pertanyaan penting bagi kita Bapak Ibu yang saya kasihi. Mengapa banyak gereja masa kini sangat sulit memanen jiwa-jiwa yang harus diselamatkan? Salah satu alasannya karena tidak memiliki semangat Pentakosta. Dan yang berikut karena gereja orang-orang percaya tidak mau bersatu. Tidak mau bersatu. Saudara-saudari yang saya kasihi, melalui perayaan Pentakosta pada hari ini, gereja orang-orang percaya harus bersatu. Panen jiwa harus terjadi. Dan kita percaya panen jiwa akan terjadi apabila gereja orang-orang percaya bersatu dalam melayani. Masih segar dalam ingatan kita Bapak Ibu yang saya kasih khotbah minggu yang lalu, yang berbicara mengenai doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Khotbah minggu yang lalu, Yesus berdoa agar murid-muridnya bersatu. Dan kalau kita hubungkan epistel kita pada hari ini yang sudah kita baca tadi, 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 13, yang berbicara tentang karunia-karunia roh. Kalau kita hubungkan epistel pada hari ini dengan khotbah minggu yang lalu, Yohanes pasal 17, tentang kesatuan orang-orang percaya. Hal ini mengingatkan kita Bapak Ibu betapa pentingnya gereja orang-orang percaya harus bersatu, memuliakan Tuhan melalui karunia
yang diberikan Tuhan kepada kita. Di epistel yang sudah kita baca tadi, Rasul Paulus mengatakan bahwa ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Pada ayat 7, Paulus mengatakan tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Dan sumber karunia itu berasal dari Allah, berasal dari roh yang sama, yaitu roh Allah. Itu jelas dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Kepada seseorang roh yang sama memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada seseorang roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia untuk menyembuhkan. Karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat dan sebagainya. Saudara-saudara yang saya kasih, kita dapat membayangkan apabila dalam satu gereja semua anggota jemaat yang memiliki karunia, talenta yang berbeda saling melengkapi, saling menopang. Kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Akan terjadi panen jiwa. Ada banyak jiwa yang diselamatkan. Gereja akan bertumbuh pesat menjadi berkat. Itu sudah pasti. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu yang saya kasihi, apabila kita menyombongkan karunia-karunia yang dimiliki, yang kita miliki, itu akan mengakibatkan perpecahan, konflik, dan tidak akan terjadi panen jiwa. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, melalui khotbah di Minggu Pentakosta yang kita peringati hari ini, biarlah kita memiliki semangat Pentakosta. Semangat Pentakosta harus kita kobarkan untuk memenangkan banyak jiwa demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan kita harus menjadi saksi Kristus. Hal ini tidak boleh kita lupakan Bapak Ibu yang saya kasihi. Dan kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Karena Allah telah memberikan Roh Kudus kepada kita. Kita telah diberi kuasa, legitimasi untuk menjadi saksi. Allah telah memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi. Saudara-saudari, biarlah firman Tuhan di Minggu Pentakosta pada hari ini yang kita rayakan menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau telah memperlengkapi kami. Memberikan legitimasi kepada kami untuk menjadi saksi, memberitakan Injil kepada sesama kami. Ya Bapa, melalui Minggu Pentakosta yang kami peringati hari ini, kami memiliki semangat yang berkobar untuk memberitakan Injil. Kami bersyukur Engkau telah memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu untuk kami boleh bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik. Firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Engkau sempurnakan. Supaya kami memahami firman-Mu dan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sempurnakan permohonan kami saat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kembali kita muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 92 ayat 1 sampai 3. Curahkan
Bapak, Ibu, saudara-saudari kami undang bangkit berdiri. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Doksologi kepada Allah beri puji. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan bersama dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang senantiasa menolong memberkati kamu sekalian hari ini, hingga Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari kami persilahkan duduk. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.